Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli mawjud, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus daripada khadim majlis Ratib Nur Syamsiyah Al-Mukarram, akhinal kiram Al-Ustaz Muhammad Suja'i. Begitu juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Abah Saroni dan para asatid yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita haturkan kepada ilahi rabbi izzati, yang mana perantara nikmatnya lah di malam yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih sama-sama diberi keinginan, diberi kekuatan untuk sama-sama hadir di dalam tempat mulia ini untuk memperingati daripada lahirnya manusia yang mulia, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan ini jauh-jauh hari sudah dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada lagi perkumpulan yang bisa menghilangkan segala kesumpekan, menghilangkan segala kesusahan, terkecuali dengan perkumpulan maulid ini. Dan alhamdulillah, dengan kudrah dan iradahnya kita diberikan sama-sama kekuatan untuk hadir, dan tiada lain tujuan kita untuk sama-sama beramal soleh, yang ketika kita dasari hadir di tempat mulia ini untuk beramal soleh, bukan karena tidak enaknya, bukan karena faktor yang lainnya, maka masuk firman Allah, yang mana Allah berfirman, man amila amalan solihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal amal soleh, baik dia golongan laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kata Allah, aku akan berikan kepada dirinya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang keindahannya tidak ada batasan, karena langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Para hadirin rahimakumullah, di setiap tahunnya, di musolahnya, di masjidnya, di ta'limnya, kita sama-sama sering daripada menghadiri majlis-majlis maulid dalam memperingati lahirnya Nabi kita. Tapi tujuannya daripada itu semua, kita pasti mengharapkan daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaatnya kita nanti akan hidup di akhirat merasa tenang, kita akan hidup di akhirat merasa bahagia. Dan tentunya syafaat-syafaat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, bahwasanya syafaat itu macam-macam bentuknya. Yang pertama bentuk syafaat ialah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung, yang mana sebagai pintu pembukanya
diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatul uzma itu membuat ketenangan setelah manusia dibangkitkan dari alam barzahnya. Karena kalau kita lihat dalam kitab Daqaul Akhbar, di sana manusia setelah semuanya wafat, jin semuanya wafat, malaikat semuanya wafat, bahkan yang terakhir adalah malaikat Israil alaihi salam. Setelah itu selama 40 tahun ini alam semesta tidak ada siapapun kecuali Allah. Dan saat itu Allah berfirman kepada dirinya sendiri, mana yang saat di dunia merasa sombong, mana yang di dunia merasa dirinya adalah seorang raja yang tidak terkalahkan, mana yang di dunia merasa hartanya yang paling banyak, mana di dunia yang merasa jabatan yang paling tinggi, semuanya sekarang telah habis. Yang tersisa hanya kekuasaan aku, yang tersisa adalah kemuliaan aku, yang tersisa adalah keagungan aku. Selama 40 tahun itu didiamkan oleh Allah, dan setelah itu Allah hidupkan kembali para malaikat-malaikatnya, dan Allah hujani ini semua alam semesta, sehingga satu persatu makhluk itu akan hidup kembali. Semua akan bangun kembali dalam keadaan bingungnya, dalam keadaan tidak tahu arahnya. Bahkan didiamkan bukan sehari 2 hari, Allah diamkan selama 1000 tahun. Belum ada hisabnya, belum ada mizannya, belum ada pertanyaan amal-amalnya. Allah masih diamkan selama 1000 tahun. Sehingga saat itu yang menangis sudah tidak ada gunanya menangis, yang saat itu menyesal sudah tidak ada gunanya menyesal. Baru sadar ternyata ketika hidup di dunia, waktu-waktu yang disia-siakan semuanya akan melahirkan penyesalan yang tidak ada batasnya di akhirat. Baru sadar ketika itu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Dulu waktu yang digunakan untuk mengejar harta, mengejar wanita, semuanya tidak ada gunanya. Hanya amal-amal soleh yang saat itu diharapkan bagi setiap orangnya. Yang merasa ilmunya tinggi, yang merasa dirinya kiai, yang merasa dirinya abuya, yang merasa dirinya presiden, semuanya sudah tidak ada gunanya kalau amal ibadahnya hanya untuk ditunjukkan kepada manusia. Ya, makanya dalam rangkaian amal itu Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya sangat ketat. Ya. Maka oleh karena itu pentingnya hadir di majlis ilmu bukan hanya sekedar untuk merapihkan ibadah, tapi juga untuk merapikan hati agar ibadah diarahkan semata-mata untuk Allah. Nah kemudian setelah itu barulah turun syafaatul uzma yang diberikan langsung kepada Nabi kita, sehingga saat itu dipermudahlah urusan-urusan makhluk, dari hisabnya, dari pertanyaannya, sampai melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Itu adalah perantara syafaatul uzma. Maka beruntung kita punya Nabi yang menjadi pintu awal dibukanya syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kalau kita merasa bangga terhadap Nabi kita, maka patut kita cintai. Dan ketika kita sudah cintai Nabi kita, tentunya patut kita buktikan cinta tersebut dengan mengamalkan amal-amal soleh. Karena Imam Haddad di dalam kitab hikamnya mengatakan, laulal alamat wal amarat ladda'a kullu ahadin bima laysa indah, lakin bil alamat wal amarat yufraqu baina shadiq wal kadhib. Kata beliau, seandainya setiap orang tanpa tanda ataupun tanpa bukti diberikan setiap dakwaannya, diberikan setiap pengakuannya, maka setiap orang semuanya akan mengakui terhadap tersebut. Tapi dengan tandalah, tapi dengan buktilah akan dibedakan mana yang jujur,
dan juga mana yang dusta. Minimal kewajiban sholat kita rapihkan, minimal kewajiban puasa Ramadan kita rapihkan. Masih jauh kita seperti aulia-aulia yang Imam Haddad dalam semalam 1000 rakaat. Kemudian gak kurang-kurang aulia daripada kiai-kiai kita kalau baca sholawat gak 1000, 2000, jutaan mereka baca sholawat. Cukup bagi kita mengawalinya merapihkan sholat 5 waktu kita. Cukup pada saat Ramadan kita puasa secara penuh. Nanti dengan sendirinya kalau kita sudah istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban, akan Allah timbulkan dalam hati kita keinginan, akan Allah timbulkan dalam hati kita kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, bentuk syafaat adalah syafaatul udzbah. Yang kedua adalah fi man istahaqqa dukhulan nar fala yadkhuluha. Bentuk syafaat yang kedua adalah akan diberikan kepada mereka yang sudah pasti masuk neraka, tapi dengan perantara syafaat akhirnya mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Jadi ketika melewati proses-proses yang ada di hari kiamat, diberikan buku amalnya, maka dilihatlah buku amalnya bahwasanya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Sudah pasti masuk neraka, tapi dengan kasih sayang nabinya, umatnya dipanggil agar tidak ada yang tersisa kecuali semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya nabi kita ya. Kalau kita jalanin qobliyah ba'diyah aja masih berat, padahal nabi kita perjuangannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kemudian yang bentuk ketiga adalah fiman dakhalan nar fayukhrajuna minha. Yang ketiga bentuk syafaat ialah di dalam orang yang sudah masuk neraka tapi dikeluarkan dalam neraka tersebut. Dan ini tertulis dalam beberapa kitab ulama, salah satunya adalah kitab Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar, yang saat itu orang-orang mukmin masuk ke dalam neraka, dan saat itu pun berbarengan. Sebelumnya Nabi kita bersabda, idza jtama'a ahlun nari fin nari, apabila penduduk neraka sudah kumpul dalam neraka, wa ma'ahu man sya'allah ta'ala min ahlil kiblah, dan ternyata bersamaan dengan orang-orang kafir di dalam neraka ada orang-orang muslim. Ditanya oleh orang-orang kafir kepada orang muslim, alastum mu'minin, apakah kalian bukan orang-orang yang beriman? Dijawab oleh orang yang beriman, bala, benar kami orang yang beriman. Orang kafir bingung sehingga bertanya lagi, fama agna antum islamukum, kenapa Islam kalian tidak memberikan manfaat kepada kalian sehingga kalian bersama kami di dalam neraka? Saat itu pun orang muslim, orang mukmin berkata, kanat lana dzunubun fa ukhidna biha, kita punya dosa, sebab dosa itu akhirnya kami disiksa di dalam neraka ini. Ketika Allah mendengar orang-orang bermu'min ini berkata seperti itu kepada orang kafir, maka saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang mukmin ini dari neraka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir saat itu berkata, ya laitana kunna mu'minin, duh seandainya kita orang yang beriman, duh seandainya kami adalah orang yang beragama Islam, fanukhraja kama yukhrajun, maka sebabnya kami bisa dikeluarkan seperti mereka dikeluarkan dalam api neraka. Yang jadi pertanyaan kita, bahwasanya siapapun yang wafatnya dalam keadaan iman, seburuk apapun ia, di akhirat masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Maka yang ditanyakan kepada kita, apakah kita yakin wafat dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kita yakin wafat membawa iman? Apakah kita yakin wafat membawa Islam? Salah satu hal yang menyebabkan seseorang itu nanti
wafatnya jauh daripada husnul khatimah ketika menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengucapkan salawat kepada beliau. Dan kemudian mereka yang sangat khawatir wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah mereka yang ketika adzan malah ngobrol. Segitu adzan, apalagi ketika mendengar ayat Al-Qur'an ketawa-tawa, ya enggak, sambil ngerokok. Masya Allah. Mana puncak daripada ilmu itu adalah amal. Puncak ilmu adalah amal dan intinya amal adalah adab. Sudah jauh-jauh hari juga Syekh Zarnuji di dalam kitab taklimnya mengatakan, man tahawanal adab hurimas sunan, wa man tahawana sunan hurimal faraid, wa man tahawanal faraid hurimal akhirah. Barang siapa yang meremehkan adab, meremehkan tata krama, maka dia akan dihalang-halangi melaksanakan ibadah sunnah. Dan barang siapa yang meremehkan ibadah sunnah, maka dia akan terhalangi untuk melaksanakan ibadah fardu. Dan barang siapa yang meremehkan ibadah fardu, maka diharamkan bagi dirinya mendapatkan nikmat di akhirat. Berarti dasarnya adalah adab, dasarnya adalah akhlak. Iya, ngaji jauh-jauh, ngaji kemana-mana, tapi ketika mendengar ayat Al-Quran seperti tadi, Masya Allah, itu dengan bangganya ngerokoknya, dengan bangganya itu sambil ngobrolnya, bahkan nggak ngedengar ayat Al-Quran lagi, lebih mementingkan ucapan makhluknya daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran yang seperti apa yang dialami oleh seseorang seperti ini? Kebodohan apa yang bisa dialami oleh seseorang seperti ini, yang lebih memilih daripada ucapan manusia daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba ketika kita hadir di majlis ilmu, bukan hanya sekedar hadir, tapi juga punya cita-cita setelah hadir untuk mengamalkan ilmu. Dan gak ada orang yang tingginya ilmu tersebut kemudian tidak mengamalkan jadi kekasihnya Allah. Gak ada. Setiap wali Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah, pasti mereka itu mendasari hadiah kewalian tersebut dari amal yang didapat dari ilmu-ilmu dari gurunya. Ya, yang lebih lucu lagi, kita habis maulid, yang katanya kita cinta sama Nabi, habis ini kita makan nih contoh. Pas makan minum pakai tangan kiri. Masya Allah. Apa yang diambil dari maulid? Apa yang dicontoh dari Nabi kita? Maka sedikit demi sedikit, ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita dengan menjalani sunnah-sunnah Nabi kita. Kita hadirkan daripada sunnah-sunnah itu dalam kehidupan kita kepada keluarga kita, sehingga tertular kepada istri kita, tertular kepada anak-anak kita. Dan ketika kita sudah seperti itu, bahagia di dunia kumpul dengan keluarga kita, bahagia di akhir juga kumpul dengan keluarga kita. Jangan pokoknya hadir maulid pasti dapat syafaat. Dengar dulu, ngikutin nabinya enggak, jalanin sunnahnya enggak, sempurnain kewajiban apa enggak? Iya, karena yang repot seperti itu sekarang, jarangnya mengamalkan ilmu. Kemudian selanjutnya dalam cerita yang lain yang menegaskan bahwasanya nanti ada bentuk syafaat, yang mana umatnya Nabi sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan. Ketika nanti di hari kiamat, malaikat Jibril ini ingin memutar-mutar di hari kiamat, memutar-mutar daripada surganya Allah, nerakanya Allah selama 1000 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 1000 tahun. Tiba-tiba terdengar oleh kuping beliau dengan lafaz ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Didengar tuh oleh malaikat Jibril. Suara dari mana ini? Ternyata pas didengar, itu terdengar dari dasarnya neraka. Sehingga saat itu malaikat Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, aku dengar lafaz menyebut namamu, ya Hannan, ya Mannan, berada dalam dasar neraka. Aku yakin itu umatnya Nabi. Aku yakin itu salah satu daripada pengikut Nabi Muhammad. Dan engkau tahu hubungan aku dengan Nabi Muhammad. Engkau tahu hubungan pertemanan aku dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dekatnya dengan aku.
Aku sekarang pengen berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad dengan bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang masuk dalam neraka ini. Akhirnya Allah kasih syafaat kepada malaikat Jibril untuk bisa mengeluarkan umatnya yang masih tersisa di dalam neraka. Kata Allah, sudah kamu datangi malaikat Malik dan suruh malaikat Malik masuk ke dalam untuk mengangkut itu umatnya Nabi yang masih tersisa. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, akhirnya malaikat Malik mau masuk ke dalam neraka. Dicari ke dalam neraka enggak sehari 2 hari, 1000 tahun enggak ketemu. Akhirnya keluar lagi. Kata malaikat Malik, wahai malaikat Jibril, aku enggak nemu, enggak ada orangnya. Akhirnya malaikat Jibril lapor lagi kepada Allah, ya Allah, malaikat Malik enggak bisa, enggak dapat, enggak ketemu itu umatnya Nabi yang masih tersisa di dalam neraka. Akhirnya Allah beritahu, kasih tahu Malik bahwasanya umatnya yang masih tersisa terdapat di sisi ini. Akhirnya malaikat Jibril datang lagi kepada malaikat Malik dan diberitahu tempatnya. Akhirnya malaikat Malik masuk ke dalam neraka tersebut. Ternyata umatnya Nabi yang masih tersisa ini sudah 40.000 tahun dalam neraka. Kita bayangkan 40.000 tahun. Dan ternyata itu umatnya Nabi yang satu orang telah dililit oleh kalajengkingnya, dililit oleh ularnya. Akhirnya digada oleh malaikat Malik, terlepaslah ularnya, terlepaslah kalajengkingnya. Ternyata setelah kalajengking dan ular, itu umatnya Nabi yang masih tersisa satu orang masih ditutupi dengan bebatuan. Berarti sudah dalam neraka, di dalam batunya. Akhirnya digada lagi oleh malaikat Malik, dikeluarkan, kemudian diberikan kepada malaikat Jibril dan dimasukkan kepada Ma'ul Hayat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini menjadi bukti dalam hadis tersebut bahwa ada beberapa golongan umatnya Nabi yang nanti masuk ke dalam neraka, kemudian dengan syafaatnya, baik syafaat nabinya, syafaat malaikatnya, syafaat syuhadanya, syafaat guru-gurunya, bisa mengeluarkan dalam nerakanya. Kemudian selain itu bentuk syafaat ialah fiman mata bil Madinah, bagi orang yang nanti wafat di kota Madinah. Itu dapat keistimewaan itu. Orang-orang yang wafat di kota Madinah mendapatkan kesempatan syafaat langsung dari Nabi kita. Loh kok bisa? Orang yang wafat di kota Madinah mendapatkan syafaat yang istimewa nanti di akhirat. Karena mereka berhubungan dengan kota yang mulia. Dan kota itu menjadi mulia karena di dalamnya ada orang yang mulia. Dikatakan oleh ulama, syaraful makan bi syarafil makin. Tempat itu bisa menjadi mulia karena mulianya yang menempati. Dulu Madinah namanya Yathrib, diganti oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah dan menjadi tempat yang mulia karena Nabi tinggal di sana. Seandainya saja, kita bicara seandainya, Nabi nggak pernah hijrah ke kota Madinah, Nabi nggak pernah tinggal di kota Madinah, Nabi nggak dimakamkan di kota Madinah, maka Madinah tidak bernilai sedikit pun. Tapi karena Nabi tinggal di sana, karena Nabi wafat di sana, Nabi dimakamkan di sana, kota Madinah menjadi kota yang mulia. Itu kota yang tidak berakal bisa menjadi mulia karena berhubungan dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita selaku umat Nabi. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Nabi kita, kalau kita punya keterkaitan yang kuat dengan Nabi kita, maka bohong kita tidak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kitanya yang nggak mau. Udah tahu nih jamaah keutamaannya, tapi nggak pernah mau sholat jamaah. Kita sudah tahu keutamaan daripada baca sholawat, tapi kita tetap nggak mau baca sholawat. Kita udah tahu keutamaan baca Al-Quran, tapi kita nggak mau baca Al-Quran. Kita tahu keutamaan hadir di majelis ilmu, tapi kita tetap tidak mau hadir di majelis ilmu. Masih perasaan kita. Apalagi kalau misalnya majelis ilmu ada orang yang kita nggak senengin, akhirnya kita berhenti ngaji gara-gara itu. Berarti kita ngaji masih karena manusia. Begitupun sholat jamaah, karena ada si anu, akhirnya dia nggak jadi sholat jamaah. Berarti dia ibadah masih karena capek udah. Ibadah karena manusia, ibadah pengen dilihat manusia. Ya.
Kemudian juga bentuk syafaat lain yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawab bin Umar Al-Bantani adalah fi man shalla alaihi, bagi orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang seperti ini pun di akhirat akan mendapatkan kesempatan besar dapat syafaat. Ya enggak? Dan baca sholawat bukan hanya sekedar sekali dua kali, tapi diistiqomahkan, dan tidak ada orang yang sengsara ketika dia mendawamkan baca sholawat. Enggak ada orang yang hidupnya dalam keadaan miskin ketika dia mendawamkan baca sholawat. Salah satu contohnya, kami pernah sowan di daerah Probolinggo. Itu ada pesantren namanya Nurul Qadim. Nama kiainya Kiai Mino. Alim beliau. Santrinya banyak, kemudian bangunannya besar. Kami sowan kepada beliau dan kami berkata, Kiai, kami datang ke sini satu niat silaturahmi. Yang kedua, saya pengen tahu Kiai, rahasia ini pesantren bisa megah, santri banyak. Itu rahasianya apa? Beliau jawab, cuman sholawat. Sholatnya berapa Kiai? Kalau saya lagi males, kalau saya lagi itu sakit, itu saya baca sholawat sehari 1 juta. Itu lagi malesnya. Ya. Nggak kurang dari situ. Di sanahan ada, yaitu di daerah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau punya saudara namanya Kiai Sufyan Miftahul Arifin. Sehari itu pasti menghatamkan kitab Dalail Khairat. Pasti setiap hari. Dan juga ditambah setiap harinya menghatamkan sholawat nariyah 4.444. Kita lihat murid-muridnya, anak-anaknya jadi semuanya. Hidupnya nggak pernah kekurangan. Ditambah sekarang mantunya Kiai Haji Khalid bin Kiai Haji As'ad, nggak kurang sehari hatam sholawat nariyah. Hidupnya pun sejahtera. Dan juga salah satunya ialah Kiai Haji Mahfuz bin Ali. Pernah ditanya oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai, ini Lirboyo setiap hari kalau saya kesini itu bangunan nggak pernah berhenti-berhenti, Kiai. Terus santri itu nggak ada berhenti-berhentinya. Apalagi sekarang kalau kita lihat data Lirboyo itu santrinya 57.000. Kalau beli Samsu udah 2 bungkus itu. Ini orang 57.000. Zaman Kiai Haji Mustafa Bisri ketika sowan kepada Kiai Haji Marus Ali, kok bisa ini nggak pernah berhenti uangnya? Dijawab oleh Kiai Haji Marus Ali, Gus, ya nggak kurang-kurang sehari itu saya 300.000 duit. Kiai, bukan baca sholawat 300.000 sehari. Kita baca 1.000 sudah kebanyakan. Bukan karena mereka yang hebat, tapi kita yang nggak mau. Intinya di sana. Kalau kita mau saja mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah diberikan guru kita, kita bisa seperti mereka. Kita bisa menjajaki seperti mereka. Tapi kita masih belum mau. Karena kenapa? Karena salah satunya yang dikatakan oleh ulama bahwa kita belum diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu adalah kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan. Dan salah satu pintu taufik itu tertutup bagi kita adalah raghbatuhum bil ilmi wa tarkuhum al amal. Orang-orang doyan ngaji, kita doyan hadir di majelis ilmu, tapi nggak pernah mengamalkan ilmu. Contoh kecil dah, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, seandainya seseorang itu menjaga adabnya dalam kamar mandi, cukuplah itu sebagai pintu hidayah. Tapi nyatanya kita masuk kamar mandi masih pakai kaki kanan, lupa baca Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Belum lagi ketika buang air kecilnya dalam keadaan duduknya, ketika beres daripada buang air kecilnya, dipijitnya kemaluan kita sambil tanahnuhnya, sambil dehemnya, kemudian ketika ceboknya dengan membaca Allahumma tahhir qalbi, udah kita lupakan itu semua. Dikira itu bacaan TPQ, enggak, itu sunnahnya nanti. Ketika keluar kamar mandi, begitupun bacaannya ada. Ketika kita masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, mana yang kita amalkan? Maka karena itu dalam peringatan maulid seperti ini, mari timbulkan semangat untuk menghidupkan, untuk mengistiqomahkan kewajiban-kewajiban kita lagi, untuk bisa benar-benar rapih dalam melaksanakan ibadahnya. Ketika sudah rapih dari segi kewajibannya, tambah sunnah-sunnahnya, tambah fadilah-fadilahnya, sehingga
ketika kita hidup di dunia bukan hanya jasad saja yang kita kasih makan, tapi ruh juga kita kasih makan. Dan lebih baiknya lagi kita masuk hadisnya Nabi untuk menjadi sebaik-baiknya umatnya Nabi. Nabi bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa idza ahsanu istabsyaru, ya, wa idza asa'u istaghfaru. Kata Nabi, sebaik-baiknya umatku satu adalah yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi di sini bukan hanya sekedar ucapan. Bersaksi dalam tafsirannya, dalam syarahnya, ayat tayakkun, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara meyakini? Gak bisa kita melihat Allah secara langsung. Caranya lewat sifat-sifat Allah. Ini dilupain majlis talim juga nih. Ajir fikihnya doyan, tasawufnya doyan, tauhidnya banyak yang ditinggalin, sifat 20-nya banyak yang ditinggalin. Coba kalau kita pikirkan, dulu hafalan masih kecil, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi dan segala macam. Kemudian salah satu sifat Allah yang wajib sehingga kita menjadi yakin, sehingga kita tenang dalam hidup adalah qidam dan baqo. Qidam artinya apa? Terdahulu. Terdahulu artinya apa? La awalalahu, enggak ada awalnya. Baqo artinya adalah la akhiralahu, tidak ada akhirnya. Berarti Allah enggak punya awal, enggak punya akhir. Selain Allah namanya makhluk. Makhluk adalah hadis. Setiap hadis ada awalnya, ada akhirnya. Mau itu bentuknya manusia atau setiap apapun yang berhubungan dengan manusia. Contoh kebahagiaan, itu makhluk. Karena makhluk, bahagia ada awalnya, ada akhirnya. Susah itu pun makhluk, ada awalnya, ada akhirnya. Makanya ketika kita dapat kebahagiaan, jangan terlalu sombong. Ketika kita dapat susah, jangan banyak ngeluhnya. Karena kenapa? Yakin bahagia pasti ada ujungnya. Susah juga pasti ada ujungnya. Enak tuh kalau kita kaji sifat 20, karena sudah banyak dilupakan. Mungkin karena ustadznya puyeng jelasin dalil aklinya dan dalil naklinya. Kalau kita jelasin lagi kitab Kifayatul Awam, lebih berat lagi. Ambil dikatakan Imam Ibnu Arabi, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak menghafal, tidak memahami dalil-dalil akli dan dalil naklinya setiap sifat yang wajib bagi Allah, imannya nggak diterima oleh Allah. Tapi alhamdulillah mayoritas ulama mengatakan ketika seseorang hafal sifat 20 tapi nggak bisa menampilkan, menjelaskan dalil akli dan dalil naklinya, dia dosa saja, imannya tetap diterima. Tapi masa iya kita setiap hari dapat dosa karena kita nggak tahu dalil akli dan dalil naklinya sifat 20? Inilah pentingnya majlis-majlis ilmu. Maka dimanapun majlis ilmunya, terkhusus majlis Ratib Nur Samsiah ini, digalakan lagi. Ya, dalam masa khatibnya, dalam masa pengajiannya, juga 3 ilmu jangan pernah ditinggalkan dalam kajiannya, yaitu tauhidnya, fikihnya, dan akhlaknya. Inilah 3 ilmu yang dimasukkan dalam hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Di sana lafaz al-ilmi terdapat alif lam, dalam nahwunya adalah lil ahdi dzihni. Yang dikendaki dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu artinya adalah ilmul hal, ilmu yang kepake sehari. Itu 3 ilmu yang sifatnya fardu ain, lainnya fardu kifayah. Maka siapapun kita, jabatan apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika ada kesempatan, ada waktu, jangan tinggalin majlis-majlis ilmu yang di sana diajarkan 3 macam ilmu ini: ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, dan ilmu tasawufnya. Kemudian sebaik-baiknya umat Nabi, selain yang meyakini adalah Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, adalah yang kedua, apabila mereka berbuat baik, mereka merasa bahagia. Hadir majlis ilmu, hadir maulid, senang ya Allah, masih dikasih pengen ya Allah, masih dikasih kekuatan ya Allah. Ada teman saya nggak pernah dikasih pengen buat sholat, belum dikasih pengen buat tobat, belum dikasih pengen buat hadir maulid, tapi saya udah dikasih pengen. Tapi saya sudah dikasih kekuatan, senang kita berbuat baik. Wa idza asa'u istighfar. Dan apabila berbuat buruk, maka mereka langsung baca istighfar. Dan kehebatannya umat Nabi,
keistimewaan umat Nabi dikatakan dalam satu hadis bahwa samping kita ada malaikat raqib dan atid. Pemimpinnya itu malaikat raqib, ya, wakilnya malaikat atid. Ketika seorang yang beriman itu beramal soleh, maka malaikat raqib selaku pemimpin langsung dicatat amal baiknya. Oh, si fulan tanggal sekian, bulan sekian dia beramal iman. Tapi kalau amal yang dilakukan oleh orang mukmin amal buruk ingin dicatat oleh malaikat atid nanya dulu malaikat raqib, wahai malaikat, boleh nggak saya tulis? Kata malaikat raqib, tahan dulu 6 jam. Kalau 6 jam dia nggak sempat baca istighfar, 6 jam dia nggak sempat untuk berbuat ketaatan, tulis amal buruk. Tapi alhamdulillah dalam 24 jam dalam ajaran agama Islam kita semuanya terisi dengan ibadah, nggak lebih daripada 6 jam. Contoh dari maghrib ke isya, dosa-dosa yang kita lakukan di antara maghrib dan isya terhapus ketika kita sholat isya. Antara isya dengan subuh itu lebih dari 6 jam. Tapi ada kesunahan sebelum tidur melaksanakan sholat sunnah witir. Bangun tidur ada kesunahan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dari subuh sampai zuhur ada 6 jam lebih. Tapi di tengah-tengahnya ada sholat duha. Kemudian dari zuhur ke asar nggak sampai 6 jam. Dari asar ke maghrib nggak sampai 6 jam. Jadi seakan-akan kalau kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, kita nggak pernah punya dosa sehari itu. Kalau kita istiqomah melaksanakan kewajiban. Bahkan saking baiknya Allah, saking kasih sayangnya Allah kepada kita, dikatakan dalam satu keterangan bahwa Allah nggak pengen ada satu orang mukmin pun nanti di akhirat mendapatkan kesengsaraan, sehingga sampai mereka wafat mengalami sakaratul maut yang begitu sangat sakitnya. Bahkan ada yang mengalami sehari, 2 hari, ada yang sebulan, ada yang setahun. Itu fungsinya buat menghapus dosanya. Nanti kita kalau wafat, maka sudah tidak membawa dosa sedikit pun. Oleh karena itu, Allah udah begitu baiknya sama kita, Nabi udah begitu baiknya sama kita. Maka jangan sia-siakan kebaikan ini dengan kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan, dengan kita melupakan daripada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ke depannya, ayo semangat lagi buat ibadahnya. Ayo rapihin lagi kita punya sholatnya. Ayo rapihin lagi kita punya wiridnya. Yang punya guru, sowan ke guru-gurunya, ngaji lagi, hadir lagi di majlis ilmunya. Dan kemudian ketika sudah hadir di majlis ilmu, amalkan pelan-pelan ilmu tersebut. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita terus diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah nabinya, diberikan istiqomah di dalam baca salawat kepada nabinya, kita, istri kita, anak keturunan kita, dan setiap orang yang berkaitan dengan kita. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dilancarkan usaha-usaha kita, ditingkatkan usaha kita, dihalalkan rezeki kita, diberkahkan rezeki kita, dihilangkan kesusahan-kesusahan kita, dihilangkan kesedihan-kesedihan kita, disembuhkan dari seluruh penyakit-penyakit kita, dilunasi hutang-hutang kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah tiba masanya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.